Pemirsa, inilah The Eksekutif yang akan menyuguhkan profil para eksekutif yang berprestasi dan pantang menyerah. Berani dan nekat, itulah modal dari pengusaha satu ini. Sadar kalau di kuliah tak bisa berprestasi dengan baik, ia nekat untuk berbisnis. Jadilah di usia yang amat belia, ia memulai usahanya. Jatuh bangun di awal tak membuat pria ini gentar. Sekarang ia telah mempunyai ratusan outlet yang tersebar di penjuru Indonesia. Pemirsa, inilah The Eksekutif minggu ini. Halo, nama saya Hendy Stiono. Saat ini saya berusia 28 tahun. Saya sebagai pendiri dan presiden direktur dari PT Babarafi Indonesia yang membawahi saat ini 750 cabang kebab Turki Babarafi di seluruh Indonesia. Di balik tubuhnya yang besar, pria ini memancarkan keramahannya. Dialah Hendy Setiono atau cukup disapa Hendy. Ia lahir di Surabaya, Jawa Timur 30 Maret 1983 dan menghabiskan masa kecil di Surabaya, namun sempat bersekolah dasar di Amerika Serikat dan kembali pindah ke Indonesia, sampai akhirnya kembali ke Surabaya. Masa kecil anak sulung dari dua bersaudara ini termasuk anak yang cukup usil. Oke, jadi dulu saya sempat dibesarkan di Surabaya. Jadi background saya asli orang Surabaya, tapi memang sebelum itu saya sempat lulus SD di Amerika dan SMP saya di Bontang di Kalimantan Timur. Baru setelah SMA dan kuliah, saya pindah dan tinggal di Surabaya. Kalau kata adik saya atau teman-teman saya, katanya dulu saya orangnya usil. Kecilan saya usil, jadi seneng banget gangguin adik saya, seneng banget usil sama teman-teman saya. Jadi ya nggak bisa diam gitu dulu kecilan saya, tapi ya semakin kesini udah mulai gede, udah mulai ngerti nih, jadi usilnya agak berkurang. Sejak kecil pula jiwa dagang pria low profile ini sudah terlihat. Dulu ia sudah menjual jurus menguasai suatu permainan dan bisnis otomotif kecil-kecilan. Sebenarnya pas saya kecil saya memang hobi jualan, apapun saya jual. Dulu pada saat musim main game, saya menguasai satu jurus game Mortal Kombat, saya ingat sekali. Dengan saya melihat jurusnya di majalah, karena saya menang terus, teman-teman saya pada penasaran, jurusnya gimana sih? Akhirnya saya jual jurus supaya bisa menang ini kepada teman saya. Akhirnya banyak teman-teman saya yang beli, yaitu cikal bakal saya mulai dagang pertama kali. Terus saya ingat juga pas dulu musim modifikasi sepeda motor, karena hobi saya juga modif motor yang pendek, yang ceper, saya menjual jasa itu untuk menceperkan sepeda motor gitu. Padahal saya oper juga ke teman saya yang punya bengkel gitu. Dari dulu senengannya menjalankan hobi yang kemudian coba iseng-iseng aja jualan gitu. Jadi tidak ada motif, karena mungkin masih kecil ya, masih sekolah juga, belum bermotif mencari uang sebagai kehidupan sehari-hari. Tapi saat itu saya sudah berpikir dari hobi ini coba deh dijual bisa jadi apa gitu. Jadi karena dulu hobinya main game ya, saya jualan jurus-jurus game. Hobi sepeda motor, saya jualan modifikasi sepeda motor. Sekarang pun sama hobi makan, ya akhirnya bisnisnya ya makanan juga. Berbicara soal prestasi akademik, sebenarnya Hendy adalah anak yang cukup pandai. Setamat sekolah, ia diterima di universitas yang cukup bergengsi di Surabaya dengan jurusan Teknik Informatika. Namun, ia tak sempat menyelesaikan kuliah karena sadar akan nilai yang tak begitu bagus dan passion bisnis yang muncul dalam dirinya. Sebenarnya cukup memuaskan. Saya dulu lulus dari SMA 5 Surabaya, di mana SMA 5 Surabaya ini adalah sekolah favorit di Jawa Timur. Kemudian kuliah di ITS, jurusan Teknik Informatika, yang passing grade-nya katanya paling tinggi. Ternyata setelah 2 tahun saya kuliah, saya mengamati nilai akademis saya juga ya lumayan nih. Saya pernah memperoleh IPK terbaik yaitu 2,01 gitu. Jadi karena IPK saya yang hanya 2,01, saya harus mulai mencari sesuatu yang berbeda agar masa depan saya lebih baik. Dan saat itu saya memutuskan untuk memulai bisnis, dan saya mulai dengan makanan kebab ini.
Insting bisnis yang ia punya bukanlah berasal dari kedua orang tua, karena orang tuanya pasangan Bambang Sudiono dan Setijowati berprofesi sebagai pegawai, dan orang tua menginginkan Hendy untuk bekerja menjadi pegawai di suatu perusahaan. Memang tidak ada darah pengusaha dalam diri saya. Ibu saya adalah seorang guru, ayah saya beliau bekerja sebagai seorang karyawan, sebagai operator di salah satu perusahaan di Qatar di Timur Tengah. Sehingga dengan background yang bukan pengusaha, orang tua saya melihat saya yang pertama kali berjualan kebab juga sedikit menentang, ngapain ini? Udah kamu kerja aja di perusahaan asing atau di bank. Ternyata saya malah memulai bisnis kebab. Awalnya begitu. Cita-cita ingin menjadi pemimpin sudah tertanam sejak kecil, karena sejak kecil ia telah mempunyai jiwa leadership yang tinggi. Terbukti dengan kerap menjadi pengurus dalam berbagai organisasi sejak sekolah. Jadi memang berbeda antara ya saat kita kecil ditanya cita-citanya apa, saya mau jadi pilot, saya mau jadi presiden. Tapi saya dari awal memiliki satu keinginan, cita-cita mau menjadi seorang leader atau pemimpin. Ya, artinya pilihannya kalau kita mau menjadi pimpinan itu ada dua. Satu, menjadi pemimpin politik di mana kita mengatur negara, atau kita menjadi pemimpin perusahaan atau bisnis kita sendiri. Sehingga tanpa saya sadari, ya alhamdulillah saya sekarang memimpin usaha yang saya dirikan sendiri kecil-kecilan ini. Perkenalan Hendy dengan bisnis yang ia jalani sekarang berawal di tahun 2003 ketika ia mengunjungi sang ayah yang saat itu sedang bekerja di Qatar. Di sana ia menikmati makanan kebab yang merupakan makanan khas Timur Tengah terbuat dari daging sapi panggang, diracik dengan sayuran segar, dibumbui mayonaise, lalu digulung dengan tortilla. Hendy berpendapat bahwa kebab yang terenak adalah dari Istanbul, Turki. Ya, jadi memang yang mendasari saya tiba-tiba mau berbisnis itu karena kadang kita mendapat inspirasi yang tidak kita duga-duga. Saya pun terinspirasi menjual makanan kebab gara-gara mengunjungi orang tua saya yang memang bekerja di Qatar. Di sana banyak sekali yang berjualan kebab sebagai menu makanan utama. Begitu saya mencoba, saya terinspirasi untuk membawa makanan kebab itu ke Indonesia. Yang ternyata memang belum banyak orang Indonesia yang mengenal makanan kebab. Sehingga dari inspirasi tersebut yang dapatnya juga tidak sengaja, mulailah saya menjual makanan kebab dengan satu outlet gerobak. Dengan modal 4 juta rupiah yang dipinjam dari sang adik, Hendy nekat membangun bisnis kebab dengan konsep gerobak pinggir jalan di Surabaya. Tetapi belum mempunyai brand. Saat itu Hendy berpartner dengan perempuan yang sekarang menjadi istrinya, Nilam Sari. Produksinya juga amat sederhana dan Hendy terus bereksperimen untuk menemukan cita rasa kebab yang lezat dengan bumbu khas Indonesia. Memang benar-benar sangat sederhana sekali. Kemampuan saya yang terbatas baik dari pengalaman bisnis maupun dari permodalan itu tidak menghalangi keinginan saya untuk berbisnis. Jadi dengan modal 4 juta rupiah saya pinjam dari adik saya yang perempuan, saya mendirikan outlet gerobak berwarna putih yang belum ada mereknya, belum ada brandingnya. Jadi dengan outlet gerobak tersebut saya mulai berjualan makanan kebab yang dari satu gerai saya mulai di daerah Semolawaru di Surabaya hingga akhirnya kita membuka cabang kedua, ketiga, kemudian dari situ kita sudah mulai bisa membuka 6 cabang makanan kebab yang saya mulai di Surabaya sendiri. Saya pada saat membangun bisnis ini juga yang sekarang menjadi partner bisnis saya yaitu istri saya sendiri. Sekarang dahulu saya memulai juga dari garasi rumah. Jadi dengan memproduksi makanan kebab itu di benar-benar di dapur rumah yang ala apa adanya dan dengan rasa yang masih mendominasi rasa khas Timur Tengah ini, itu ternyata banyak yang nggak cocok karena dominan rasa cengkeh dan kapulaganya. Akhirnya karena banyak masukan dari pembeli dan teman-teman yang mencoba makanan kebab saya akhirnya modifikasi dengan kebab yang tekstur lokal. Jadi lebih
bumbunya itu bumbu Indonesia gitu, dan ternyata lebih bisa diterima setelah kita localize the taste dari makanan kebab ini sendiri. Bagi sebagian besar orang Indonesia, kebab adalah makanan yang baru. Maka tugas pria yang kerap mendapat penghargaan sebagai pengusaha muda yang berprestasi ini untuk mengenalkan produknya hingga diterima di masyarakat. Saya ingat pertama awal-awal kita jualan kebab, banyak yang belum tahu. Bahkan ada pembeli yang datang membeli dan datang ke outlet saya, pesannya malah martabak gitu. Mas, pesen martabak gitu. Kita bukan jualan martabak, ini jualan kebab nih. Akhirnya setelah mereka mencoba, cocok dengan rasanya, besoknya datang lagi ngajak teman dan saudaranya. Jadi memang berproses, tidak langsung kita bisa menjual dan langsung dikenal oleh pasar sebagai makanan kebab. Ya ada satu proses edukasi market yang kita lakukan. Nah, yang saya lakukan juga adalah mencoba untuk mendekati daerah kampus. Karena banyak anak mudanya, banyak mahasiswanya, mereka umumnya lebih senang untuk mencoba menu makanan baru. Sehingga begitu kita mulai menjajakan makanan kebab saya di sekitar area kampus, banyak pembeli kita yang mahasiswa yang kemudian tertarik untuk mencoba. Kebab sendiri adalah, karena mereknya adalah kebab Turki Baba Raffi, adalah kebabnya yang dengan bumbu dan khas dengan taste rasa Indonesia, ini justru lebih diterima oleh orang kita. Ada teman saya yang dari Jerman datang ke Indonesia, dia mencoba kebab saya, dia bilang, "Hen, kebabmu beda nih sama yang asli yang ada di Turki ini. Tapi ternyata lebih enak kebab buatanmu, Hen." gitu. Jadi dengan cita rasa yang berbeda, itu menjadikan ciri khas dari Baba Raffi sendiri lebih unggul. Setelah kurang lebih 2 tahun berdagang kebab, Hendy memutuskan untuk membuat satu brand agar lebih mudah dikenal. Nama kebab Turki Baba Raffi mempunyai makna yang khusus, serta desain warna kuning dan merah yang mendominasi agar terlihat lebih catchy. Nama brand kebab sendiri muncul setelah tahun kedua saya jualan. Jadi mulai saya mau mengerti branding, mulai saya memahami bahwa perlu memperkenalkan merek keluar. Akhirnya kita create kebab Turki Baba Raffi. Nah, inspirasinya Raffi sendiri nama anak saya yang pertama. Akhirnya saya gunakan nama anak saya, dan Baba itu artinya bapak. Jadi Baba Raffi artinya bapaknya Raffi. Kebab Turki bapaknya Raffi. Nah, sementara warna kuning dan merahnya sendiri memang untuk memberi kesan menarik dan catchy kepada di luar sana, sehingga yang awalnya jajaran outlet gerobak ini martabak berwarna putih, mie ayam berwarna biru, saya memodifikasi dengan warna yang ngejreng yang berbeda, yaitu kuning merah ini. Sebagai pioner dalam menciptakan makanan kebab, Hendy tak pernah khawatir akan persaingan yang ada. Untuk menjaga cita rasa, maka hingga saat ini Kebab Baba Raffi memproduksi sendiri bahan baku utama yang disebarkan di ratusan outletnya. Selain itu, pegawai yang bekerja di outlet juga mendapat pelatihan langsung. Memproduksi bahan baku di satu tempat. Jadi dari tempat produksi kami di Surabaya dan di Jakarta, ini kemudian kami distribusi ke seluruh outlet yang ada di seluruh Indonesia, sehingga standarisasi dari sertifikasi halal tersebut tetap terjaga dan kualitasnya adalah kualitas yang terbaik. Standarisasi dari bahan baku yang kami jual di outlet itu kami memproduksi bahan baku utama, di antaranya daging kebab, ada yang 4 kilo, ada yang 2 kilo, kemudian kulit tortilla yang menjadi bahan dasar dari makanan kebab itu sendiri, dan beberapa topping dan bahan baku pendukung, termasuk di antaranya roti dan topping-topping untuk menu makanan additional gitu. Nah, ini yang kemudian kami standarisasi, kita simpan di gudang logistik kami, dan kami distribusikan ke semua outlet di seluruh Indonesia.